Pertanyaan saya, bagaimana cara kita bersikap kepada orang non-Muslim? Karena kita tahu sendiri di sini kita berdampingan dengan orang non-Muslim. Ada orang non-Muslim itu ikut takziah dan mungkin tadi disampaikan tuh seperti ada acara cekian seperti itu. Mungkin sudah paham. Yang mohon penjelasannya bagaimana cara kita bersikap. Terima kasih. Begini, Islam itu agama rahmat, itu pertama. Cuman Islam itu juga agama yang tegas. Di dalam Al-Quran misalnya Allah katakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat itu turun terkait dengan orang-orang Quraisy datang kepada Nabi, wahai Muhammad, begini, tolong kamu itu berlunak kepada kami. Nanti kami nyembah Tuhanmu 1 minggu, habis itu kamu sembah Tuhan kami 1 minggu. Nanti kamu ngikuti tradisi kami seminggu, nanti kami ngikuti tradisi kamu seminggu. Wakilah setahun, wakilah sebulan, begitu ya. Bahkan ada penawaran sehari. Cuman Nabi tegaskan langsung, karena agama kita itu tidak boleh dicampur aduk. Agama itu tidak boleh dicampur aduk. Jangan dianggap itu bagian dari toleransi, itu malah pelecehan namanya. Toleransi itu terkait dengan hakul adam, sosial. Kalau sudah akidah, ibadah itu sudah beda ranahnya, tidak sama. Sudah jauh itu daripada ketentuan-ketentuannya kalau misalnya seperti itu. Nah, terus begini sikap kita kalau misalnya ada kalau di kampung saya sih tidak sampai begitu, kalau di kampung di bawah tidak sampai. Nah, cuman kalau barangkali di satu tempat atau di sini mungkin barangkali ada. Pertama, kita harus tegas dari para tokoh, dari para yang paham ini, dari para sesepuh, harus tegas. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau tokoh-tokoh tidak tegas, nanti anak cucu kita akan meniru. Tidak tegasnya kita ini dianggap benar oleh anak cucu kita. Itu pertama. Bapak saja dulu begitu, datuk saya juga begitu. Oh, berarti boleh. Pak datuk saja diam dulu. Bapak saja dulu diam. Oh, berarti boleh. Ini yang kita hindari. Maka saya katakan tokoh, para sesepuh atau pengurus, atau mungkin kalau di masjid ada takbiran di sini itu harus tegas. Tegasnya bagaimana? Tegas kepada orang tidak beriman dan tegas kepada orang beriman. Pada orang tidak beriman kita sampaikan apa adanya, bahwa kalau nengok silakan boleh. Tapi kalau sampai misalnya minta izin tempat saya mau menceki di sini, jangan. Mereka punya wilayah pemahaman sendiri, kita punya pemahaman sendiri. Nah, pemahaman kita, kalau ada mayit kok meninggal dunia, kalau orang baik, orang beriman, mukmin yang baik, 3 hari tetap diinterogasi malaikat. Dalam Sahih Muslim Imam Qaus kan itu landasan kita tahlil 3 hari kan di sana landasan. Yuftanul mukmin ila salasati ayyam kata Rasulullah. Orang mukmin itu difitnah 3 hari. Wa yuftanul munafik ila sab'ati ayyam wa ila arba'ati ayyam. Orang munafik itu difitnah 3 hari, 7 hari sampai 40 hari. Itu kita punya landasan. Artinya setelah kita paham landasan ini, jadi orang-orang meninggal ini susah dia dikubur. Nah, kalau sudah susah bagaimana orang hidup? Ya doakan, baca yasin, baca tahlil, jangan dibuat menceki. Atau ngundang orang-orang kufar misalnya diajak menceki di sana, ya itu kan nyusah-nyusahi mayit namanya, nyusah-nyusahi mayit. Nah, kalau mereka tidak mengerti, maka sekali lagi harus tegas kita sampaikan. Harus tegas kita sampaikan ya ini semua tokoh-tokoh berarti punya tugas ya. Semua tokoh-tokoh punya tugas, dan ini masalah agama memang harus kompak bareng-bareng. Jangan nanti saya lempar tugas itu sudah sampean saja, nanti saya gampang belakangan, jangan gitu. Harus kompak. Karena ini menjaga bukan kita. Mungkin kita karena kuat iman aman kita, tapi anak cucu kita nanti besok karena tidak ngerti ikut-ikutan. Nah, kita besok meninggal dunia, kok cucu kita menceki di rumah kita, susah lah hidup kita. Di akhirat susah nanti
Coba besok kita meninggal terus ada cucu kita mencekik di rumah. Coba lah ada, atau main remi misalnya di rumah kita. Kalau tidak susah gitu. Dan dikubur malaikat Israel, malaikat penjaga kubur ini. Jadi mungkar nakir itu ya. Itu matanya seperti penggorengan itu ya, tajam birunya biru tajam. Suaranya seperti petir, seperti halilintar. Bagaimana kita tidak merasa takut? Tambah lagi cucu kita tenang, ketawa-ketawa sambil kecil gitu ya. Ini kakeknya dihajar besok malaikat ya. Ini alasannya. Ini saya kasih bahasa dengan bahasa yang lugas saja, karena memang penting disampaikan supaya kita bisa membentengi daripada anak cucu utamanya ya. Itu tujuannya. Kalau kita sih insya Allah sudah aman, orang sudah kuat iman kita, orang-orang tua ini sudah aman, tidak perlu kalaupun mereka begitu biari misalnya begitu ya. Cuman kan anak cucu kita tidak bisa sama begitu, karena beda prinsip orang tua sekarang dengan anak-anak cucu berikutnya tidak sama. Nah ini penting bersama-sama. Maka sampaikan pada orang kufar bahwa kita tidak boleh seperti itu. Disampaikan, agak lembut saja nyampaikan ya. Tidak usah juga keras kemudian ngusir. Saya sampaikan dulu, mungkin karena dia tidak ngerti jadi begitu. Ya maka sampaikan dengan lemah lembut, rahmatnya kita munculkan. Tapi kepada kita sesama Islam, mau dia memang saudara kita, bukan saudara kita, tapi kalau orang Islam ya dia saudara kita. Al muslimu akhul muslim. Orang Islam ya saudaranya orang Islam kan begitu ya. Maka tegaskan, bila perlu dudukkan nih. Siapa yang mendudukkan? Orang tua lagi. Kalau sama anak muda dudukkan bisa jadi berdebat berkelahi. Kan begitu ya. Yang dudukkan siapa? Ya orang tua. Panggil misalnya ke takmiran misalnya ya. Atau kalau di satu kampung kan kadang ada tokoh A, tokoh B, atau ketua A, ketua B. Nah itulah kita posisikan, dudukkan. Kamu ini jadi orang Islam begini aturan-aturannya, tidak boleh. Kok sekali dikasih tahu masih bahkan 2 kali 3 kali putus dia. Ya sudah kalau begitu kamu lepas dari lingkungan sini. Harus ditegasi begitu. Supaya ada efek jerak, jangan sampai gara-gara satu orang nanti anak cucu kita ikut-ikutan. Nah, itu caranya begitu ya. Nah, ini mungkin kalau memang terjadi di satu wilayah seperti itu.